Baik, saya ada di Universitas Jakarta atau UNJ. Saya baru saja keluar dari ruang Plaza Sarjana. Saya bertanya tentang status ijazah S3-nya Roy Suryo. Sesuai janji saya bahwa saya akan datangi UNJ untuk menanyakan secara langsung soal ijazah S3-nya, ya. Namun saya tadi berdiskusi langsung dengan administrasi atau yang menerima tamu atau yang petugas informasi di depannya di Fakultas Plaza Sarjananya. Nah ini nih, di belakang sana. Ini jadi jalan di sana lagi ya. Nah, terus saya sudah bertanya, Roy Suryo sebenarnya alumni UNJ S3-nya atau bagaimana? Tolong jelaskan ke saya. Mereka menjelaskan begini. Roy Suryo kuliah di UNJ YES 2016 ya. Terus saya tanya lagi, kapan dia wisuda? Mereka beralasan, entah alasannya tidak masuk dalam logika berpikir. Mereka mengatakan, dari pihak UNJ mengatakan bahwa ia baru saja ambil ijazah, baru keluar, baru saya masuk. Ambil ijazahnya katanya. Kenapa lama sekali? Karena katanya ada 1 dan 2 administrasi yang belum dilengkapi hingga sampai hari ini. Ya, sampai hari ini tanggal berapa? Tanggal 15 Juli 2026. Ya. Terus saya tanya, Roy Suryo kan lama banget kuliahnya. Emangnya ada aturan dari kampus, aturan dari kementerian soal orang bisa kuliah 7 tahun? Sementara kuliahnya ini sebenarnya batas 7 tahun. Emang dia kuliah ini benaran wisuda 2023 atau selesai 2024? Ini juga perlu kita pertanyakan. Nah, saya tanya, mereka mengatakan bahwa tadi baru ambil ijazah, baru masukin berkas, katanya berkas apa, tidak jelas, tidak disampaikan secara detail. Saya mau tanya begini, tahun 2022 akhir tuh, Roy Suryo ditetapkan, 2022 ya, ditetapkan sebagai terpidana kasus ya. Apakah ada aturan yang mengatakan bahwa seseorang dinyatakan sebagai terpidana dikeluarkan dari universitas? Atau tidak ada aturan sama sekali? Oleh karena itu saya menantang rektor UNJ untuk mengklarifikasinya. Selanjutnya saya juga menantang Kementerian Dikbud, Pendidikan dan Dikbud ya, Pendidikan, agar segera klarifikasi. Emang ada orang yang terpidana bisa diluluskan menjadi seorang mahasiswa atau alumni S3? Apalagi ini UNJ, ini kampus negeri loh. Emang ada aturannya? Ini kampus negeri. UNJ kampus negeri, sekali lagi, UNJ itu kampus negeri. Emang ada aturan yang mengatakan bahwa orang yang sudah dinyatakan terpidana atau terdakwa yang sudah menjalani kurungannya bisa lulus S3? Saya bertanya, mereka mengatakan bahwa dia lulus itu 2023. Itu perlu kita pertanyakan. Jadi saya menantang rektor UNJ segera mengklarifikasi status Roy Suryo, apalagi dia pernah menjadi tersangka dan terdakwa, dan juga terdakwa atau terpidana. Sudah diberikan vonis hukuman dari penuntutannya, dari JPU atau hakim, semuanya sudah selesai. Kok bisa ya kampus negeri sekelas UNJ meloloskan orang S3 menjadi alumninya? Katanya di tahun 2023, saya sudah lihat di prediktif, dia masuk 2016, keluarnya antara 2023 dan 2024. Batas kuliah itu memang 7 tahun. Apakah dia benar lulus itu di tahun 2023 atau 2024? Ini perlu kita cari tahu, perlu kita minta rektor UNJ ini klarifikasi. Rektor jangan sembunyi badan. Termasuk Kemendikbud, tolong paparkan ke kami, ada tidak aturan yang mengizinkan bahwa seseorang sudah dinyatakan terpidana bisa lolos S3, bisa wisuda dari S3, tamat dari S3 menjadi alumni S3 Universitas Negeri seluruhnya. Saya tunggu jawaban daripada rektor UNJ, saya tunggu jawaban daripada Kementerian Pendidikan, ya. Jangan ada duduk-duduk saja, tolong. Jangan masyarakat yang lain ketika terpidana dikeluarkan dari kampus, sementara Roy Suryo diistimewakan. Emangnya Roy Suryo ini terlalu hebat apa sehingga diistimewakan? Jadi oleh karena itu saya menantang agar rektor dan termasuk dari pendidikan, Menteri Pendidikan segera klarifikasi. Saya tunggu ya. Saya bermasuk tanya tentang status S3 Roy Suryo. Semangat, Fit Alorboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Wise. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Roy Suryo kembali membuat suatu gebrakan, membuat suatu hal yang viral, sesuatu yang kontroversi. Beberapa hari yang lalu ada yang mempertanyakan gelar doktornya Roy Suryo. Salah satunya Bang Bill. Pada podcastnya
itu Bang Bil mempertanyakan gelar doktornya Roy Suryo, karena sebelumnya Roy Suryo menunjukkan ijazah S1-nya asli, berwujud fotokopi ijazah, kemudian S2-nya juga sama, tapi setelah masuk ke S3-nya, gelar doktornya, yang dia tunjukkan adalah surat keterangan lulus, bukan ijazah. Nah, kemudian itu dibahas Bang Bil di sebuah podcastnya. Setelah itu, kebetulan dengan alumnus yang sama, UNJ, seperti Roy Suryo, kemudian mendatangi kampus UNJ, berkirim surat ke UNJ, kemudian UNJ, ya UNJ bukan UNJ, kemudian mendatangi ke kampusnya UNJ dan mempertanyakan. Ternyata Bang Bil dan kawan-kawan menemukan kejanggalan-kejanggalan, menemukan hal-hal baru, ya, dan itu menjadikan Roy Suryo marah, menjadikan Roy Suryo melakukan sesuatu hal, ya. Dan juga ada alay boy, alor boy, ya. Ada alor boy, dia juga datang ke kampus UNJ, ya, tapi tidak bersamaan dengan Bang Bil. Dan alor boy ini datang ke UNJ tanggal 15 Juli kemarin. Dia juga mempertanyakan, dan ada beberapa hal yang ditemukan oleh alor boy, dan salah satunya adalah informasi bahwa hari itu juga sebelum alor boy datang ke kampus, Roy Suryo baru saja mengambil ijazah S3-nya. Nah, ini menjadi kontroversi. Akhirnya Bang Bil membuat pernyataan sikap dan mengulas lagi apa yang menjadi press release-nya Roy Suryo kaitannya dengan S3-nya. Dan satu hal lagi yang menjadikan pembicaraan banyak orang, pembicaraan netizen, bahwa Roy Suryo marah, beranggap atau mengatakan merasa dihina mati-matian karena dianggap S3-nya palsu. Ini yang menjadi viralnya, ini yang menjadi kontroversi, ini yang menjadi banyak netizen, banyak tanggapan, banyak argumen. Kenapa? Di saat dia mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, 99,9% palsu, dan Pak Jokowi merasa dihina, difitnah, Roy Suryo nggak terima. Roy Suryo menantang, kalau berani laporkan saya dengan dugaan penyemaran nama baik dan fitnah. Setelah dilaporkan, ternyata Roy Suryo mengatakan Pak Jokowi jahat, ya. Baru beberapa hari dia dipertanyakan S3-nya, gelar doktornya, dia marah-marah dan menganggap itu fitnah yang luar biasa. Nah, kita lihat seperti apa statementnya Roy Suryo, seperti apa statementnya Bang Bil menanggapi press release-nya Roy Suryo, dan seperti apa temuannya alor boy. Kita ikuti videonya terlebih dahulu. Guys, pasca sidang pra-peradilannya Mas Roy, beliau ternyata membuat kegiatan konferensi pers, ya. Walaupun sebenarnya di saat pra-peradilan Mas Roy-nya nggak ada kelihatan. Ya, kayaknya beliau baru saja datang dari UNJ. Sejak kemudian kita berkunjung ke UNJ. Ini nih, menarik guys. Aku mau mereaksi, ada pernyataan dari Mas Roy yang memperlihatkan ijazahnya, tentang proses perkuliahannya. Ya, nah, hari ini tentunya apa yang kita harapkan sudah terjawab. Kita sedang mengakui dan mengikuti apa yang diinginkan Mas Roy, yaitu ketika beliau bilang, siapa yang mau uji saya punya ijazah, baik S1, S2, dan yang S3 ternyata cuma SKL. Nah, per hari ini saya bikin video, alhamdulillah Mas Roy sudah dapatkan ijazahnya. Tapi guys,
Aku ketika kemudian menguli-uli soal Roy Suryo dalam konteks S3-nya, bukan soal ijazah ya, soal SKL, soal disertasi yang tadinya nggak ada tiba-tiba udah muncul di website UNJ ya. Aku mau bahas soal ada hal yang sebenarnya sudah kita ketahui bersama. Roy Suryo itu ternyata dia punya masalah secara akademik yang seyogyanya beliau itu tidak boleh menjadi mahasiswa yang diluluskan, melainkan harus gugur. Tapi itu sudah kita bahas. Kali ini kita dengarkan dulu pernyataannya Mas Roy setiba atau di saat konferensi pers pasca pra-peradilan yang kedua. Membawa map bertulisan Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini saya difitnah luar biasa. Wesh. Saya difitnah dengan sangat kejam. Ya. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila itu. Itu Izin Mas ya, saya tidak pernah mengatakan Mas Roy ijazahnya palsu. Kalau aku secara pribadi, aku nggak tahu kalau yang lain. Kalau aku konsisten, aku menghormati, dan aku sudah tahu Mas Roy memang adalah alumni secara sah mengikuti kegiatan perkuliahan dan juga kelulusan. Tapi ada hal yang sebenarnya menjanggal sehingga sah secara akademik itu perlu dipertanyakan lagi. Ini kita akan diskusikan. itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pendidikan di UNJ Oke. dengan clear. Ya, mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Ya, Dan tapi Mas juga bilang waktu itu Mas selesai 4 tahun. Padahal Mas selesai dari 2016 sampai 2024 berarti bukan 4 tahun. Oke ya Mas ya, berarti 7 tahun itu. Oke, saya sedih ya, Mas berjuang di S3, saya sedih sebenarnya. Kita ikuti. saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Oh, berarti yang Mas maksud 4 tahun itu 2020 sampai 2024. Berarti jangan hitung dari 2016 ya. Oke, kita setuju kalau begitu. Berarti 4 tahun kuliahnya. Bukan 4 tahun sih, 2020, 2021. Karena dia 2024 awal. Ya, 3 tahun lebih lah. Oke, lanjut. Ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian yudisium, kemudian juga sebelum yudisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, Oke. sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka 3 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, Ya. yaitu Bu Erliana. Oke. Itu hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto. Wow. Tunggu Mas. Serius Mas di wisuda? Serius Mas? Saya nanya serius ya Mas ya? Ya saya bersyukur kalau memang Mas di wisuda gitu. Walaupun ini nggak ada urusan dengan persoalan yang ingin aku bahas secara substansi. Tapi sejujurnya saya punya fakta dan bukti yang diinformasikan oleh pihak yang punya kewenangan yang menyatakan bahwa Mas Roy itu tidak diwisuda. Saya nggak tahu apakah Mas Roy-nya mungkin khilaf atau salah ngomong atau jujur atau bohong, aku nggak tahu. Atau yang bohong pihak yang kemudian kami wawancarai. Dan saya punya fakta dan bukti terkait hal tersebut ya. Jadi video dan ada rekaman yang memastikan bahwa ketika kami ke UNJ ada pernyataan bahwa Roy Suryo, Anda dinyatakan tidak memiliki ijazah, Anda punya disertasi tidak diupload di website, dan Anda juga tidak mengikuti wisuda. Itu karena ada masalah administrasi. Tapi sekali lagi itu tidak menghilangkan identitas Roy Suryo sebagai seorang doktor. Itu kita akui guys. Dan itu juga diakui oleh pihak kampus. Tapi sekali lagi bukan soal itu nanti. Kita dengarkan. Fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan. Tentu tidak sekarang. Oke. Dan yang paling penting hari ini, ya, saya ingin buktikan. Saya tadi, alhamdulillah, saya ketemu dengan beberapa profesor. Oke. Ya, saya sebutkan namanya, ya, Profesor Agung, Profesor Usep, Oke. Profesor Pak Ari Sabtono, dan Oke. Profesor Ari Sabtono itu adalah sebelumnya saya ketemu Profesor Umi, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah wakil rektor di Oke. Universitas Gajah Mada, dan semua mengatakan Hah? apa yang saya ikuti, Universitas Gajah Mada? ijazah saya adalah sah. Oke. Tidak ada masalah. Dan beliau mengatakan, peraturan yang ada pada peraturan akademik dan peraturan rektor memang disebut bagi yang terkena kasus pidana dan berkekuatan hukum tetap akan diminta untuk DO atau drop out. Itu yang digoreng para termul yang jahat itu. Oke. Dia tidak membaca Pidana luar biasa. bahwa ada pasal sebelumnya
yang mengatakan itu berlaku untuk tindak pidana luar biasa. Ini keliru juga kalau cara membacanya begini, sama kayak si Bang Farhan Farlok. Itu konteksnya dalam posisi seseorang melakukan tindak pidana luar biasa ketika jadi alumni. Tapi sudah, nggak apa-apa, kita ikuti aja dulu. Kita lihat, oh ternyata ada perspektif seperti ini dari UNJ. Kita ikuti dulu guys. Tapi sekali lagi Mas ya, kita tidak bicara soal Mas ini tidak ada ijazah atau ijazah palsu atau itu, kita bukan soal itu ya. Dan kita tidak menggoreng, kita justru mempertanyakan ya Mas. Kita sekali lagi mempertanyakan ke UNJ. Kita dengarkan dulu. Misalnya terorisme, kemudian korupsi, kemudian akademik dan pelanggaran HAM. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan plagiarisme, melakukan pencontekan, itu yang dipidana. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah. Oke, Mas, sebelum Anda lanjut, saya mau kasih tahu ya, ini sebelum bias nih, ini kayaknya rektor atau profesor siapa yang didatangi oleh Mas Roy Suryo. Saya tegaskan, yang disampaikan oleh teman-teman profesor itu berkaitan dengan peraturan rektor nomor 10 tahun 2019. Dan itu kaitannya dengan soal pencabutan gelar. Sekarang kita bukan bicara pencabutan gelar, kita bicara soal status Anda sebagai mahasiswa. Ya, yang ini merupakan kelalaian dari teman-teman yang ada di kampus UNJ. Sekali lagi Mas, sekali lagi, Anda sebenarnya iya, oke, sudah diwisuda, sudah SKL, saya nggak tahu ya benar diwisuda atau tidak, sudah dapat ijazah. Sekali lagi, kita hormati itu proses yang sudah Anda geluti. Anda sampai mau nangis. Anda bayangkan Pak Jokowi itu yang sedang berkembang, yang sedang berjuang, yang Anda hina-hina, yang Anda fitnah-fitnah. Itu juga seperti itu guys. Oke, tapi meski demikian saya mau tegaskan ya, saya punya bukti bagaimana kemudian dari pihak UNJ itu sendiri yang kemudian menegaskan, UNJ dalam artian di sini adalah pimpinan dari rektorat ya. Saya nggak perlu bilang siapa karena saya menghormati itu. Tunggu pada posisi-posisi tertentu kita akan buka. Kita nggak seperti Mas Roy lah yang langsung mengungkapkan identitas-identitas orang. Tapi saya mau tegaskan kepada kawan-kawan, kita punya bukti bahwa dari pihak UNJ itu juga menilai bahwa ada kecolongan di sana gitu. Jadi hati-hati kalau kemudian dari UNJ itu sendiri tetap mengatakan bahwa tidak ada masalah. Wah, ini tunggu dulu. Memang dalam hal pencabutan gelar ya nggak bisa, karena pencabutan gelar itu tetap berkaitan dengan urusan karya ilmiah ya, plagiarisme. Kalau dia tindak pidana, itu tindak pidana luar biasa. Kita tahu itu peraturan rektor nomor 10 tahun 2019. Tapi kalau peraturan rektor dari tahun 2018 termasuk yang terakhir adalah peraturan rektor di eranya Pak Roy Suryo ini nomor 2020 nomor 13 kalau tidak salah, itu nanti saya perlihatkan ke teman-teman atau nonton di video saya sebelumnya, itu menegaskan dalam konteks status Anda sebagai mahasiswa. Kan gitu. Jadi seharusnya yang kita pertanyakan itu kepada kampus UNJ, kok bisa ada mahasiswa yang terpidana, ya kan, sekali lagi yang terpidana. Dia tidak bilang terpidana luar biasa atau pidana tidak luar biasa. Intinya terpidana, ya kan, yang berkekuatan hukum tetap. Kenapa tidak digugurkan? Bukan dicabut, karena kalau dicabut itu konteksnya alumni. Sekali lagi, pencabutan gelar itu konteksnya alumni. Tapi status mahasiswa itu harus di-DO, harus digugurkan oleh kampus kalau dia punya kekuatan hukum tetap sebagai pelaku tindak pidana. Ini dari sini sudah miss ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita lihat bagaimana Mas Roy merasa tersiksa batinnya ketika merasa difitnah. Sekali lagi kita tidak memfitnah Mas Roy ya. Saya juga menolak kalau ada yang fitnah Mas Roy. Ya, saya dukung Mas Roy, kalau ada yang fitnah saya nggak setuju. Oke? Kita melawan hoax, melawan disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian, maka kita tidak boleh kemudian memfitnah. Saya aja Mas sekarang difitnah oleh kalian-kalian juga yang menganggap bahwa saya seolah-olah membuat narasi-narasi yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal saya siap mempertanggungjawabkannya. Oke, kita lanjut. Dan sebagai buktinya akan saya tunjukkan. Jadi selama ini, nah nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, jangan cepat-cepat. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. Ya. UGM ini asli. Oke. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. Oke. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya menunjukkan surat tanda lulus. Ya, itu Mas, tunggu, yang goreng ini apa sih maksudnya? Itu fakta. Fakta Mas Roy bilang ini saya punya
S1 ini ijazah S2, tapi begitu giliran S3 bukan ijazah, kenapa SKL? Itu bukan goreng, Mas, itu dipertanyakan. Kan gitu. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus, dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Iya, memang berhak. Jelas di tanda lulus. Dan memang saya akui, Iya. saya sebagaimana banyak tadi ditunjukkan, banyak mahasiswa atau Iya. lulusan UNJ yang lain, memang kemudian setelah selesai tidak mengambil ijazahnya karena ya sudahlah, yang penting sudah selesai. Itu banyak. Ya, karena ada masalah administrasi, Mas. Sudahlah, kita tahu juga kok itu udah dibocorin semua kemarin. Oke. Prof. Refli pun saya kira juga tidak ngambil, ada yang tidak diambil beliau. Gak apa-apa. Nah. Yang Ya kan? Nggak ada ijazah berarti sebelumnya. Bahwa sudah lulus, iya, tapi nggak ada ijazah juga. Gajah. Oke. penting lulus, ya gitu. Oke. Bahkan banyak yang tidak ambil wisuda karena wisuda itu hanya seremoni. Iya. Ya. Dan alhamdulillah dengan sedikit proses, tapi tidak karena semua sudah clear. Saya tadi langsung, dan nanti ada dokumentasinya. Terima kasih juga secara khusus saya aturkan, mungkin belum datang di sini, Mas Farhan atau Farlok. Yang sudah membalas. Mas Farlok. Aduh, Mas YouTuber yang mulutnya kasar itu. Aduh. Salah baca. Oke. Sudah membalas dulu ya teman-teman termul itu. Iya, Dan tadi ada juga yang bersangkutan, dan kali ini akan saya tunjukkan. Iya. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas. Yeay! Mas Roy juga harusnya berterima kasih sama aku sama Dr. Richard. Kalau bukan karena kita mempertanyakan, mungkin Mas Roy nggak dapat ijazah. Ternyata baru dapat kan ijazah. Oke, selamat buat Mas Roy sudah dapat ijazah. Oke ya. Kita sekali lagi sepakat bahwa Mas Roy adalah alumni UNJ, kuliah secara formal, lulus secara normatif, Anda mengikuti semua proses dari ujian. Kalau Anda wisuda, aku ragukan karena ada yang bilang Anda tidak wisuda. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi tetap Anda punya gelar doktor. Tapi Mas, jangan juga marah sama kami kalau kami mempertanyakan kenapa orang yang seharusnya DO, yang seharusnya gugur, tapi tetap diseruskan oleh pihak UNJ. Makanya sebenarnya kita bukan nyerang Mas Roy, tapi mempertanyakan kepada UNJ. Dan kami secara elegan, secara normatif, secara formal, secara santun, secara baik, disambut baik dengan pihak UNJ, kita bicara, kita tidak kemudian menyebarkan hoaks. Bahwa kemudian di netizen ada yang nyebar hoaks, atau Anda salah paham, atau si Farhan Sherlock, siapa itu yang kemudian Farhan siapa namanya? Farhan Lok. Saya salah ucap mungkin. Bang Farhan kemudian mengatakan bahwa kami menuduh ijazah Anda palsu. Oh, itu bias. Itu artinya kalian salah membaca, salah dengar, salah paham, dan keliru tentunya. Oke, kita lanjut. Sekali lagi selamat buat Mas Roy yang sudah dapat ijazahnya setelah 7 tahun kuliah, dan 7 tahun 2024, 2005, 2006. Artinya sudah hampir 2 tahun baru dapat ijazahnya. Coba kalau Pak Jokowi ributnya minta ampun gara-gara tidak ada ijazah. Oke, lanjut. Negeri Jakarta. Wih. Di sini ada embosnya. Tuh, ada embosnya. Ada juga watermarknya. Oke. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Oke. Ini bukan ijazah baru. Ya. Baru dicetak di pasar Pramuka. Mulai. Dia mau nangis ketika merasa direndahkan, ketika merasa difitnah, walaupun nggak ada yang fitnah ya. Aku secara personal nggak fitnah beliau. Mau nangis tadi guys. Tapi beliau kalau sudah datang PD-nya, ada Mas Roy. Kenapa kok giliran beliau yang kemudian diributin jadi kayak mau sedih, tapi begitu sudah percaya diri ya masih lagi dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang nampaknya kurang pas dan kurang layak lah Mas. Tapi kita lanjut dulu. Dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Ya. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Tapi baru dapat kan Mas ya. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi selamat untuk gelar doktornya Mas Roy ya. Sekali lagi selamat. Suryo Roy ya. Jadi, nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi kok Mas Roy jadi humasnya UNJ? UNJ, ini kenapa begini UNJ? UNJ harus kemudian membuat klarifikasi ya terkait pelanggaran Mas Roy Suryo. Ini bahaya. Kok disuruh kepada Roy Suryo?
Aduh, teman-teman alumni dan teman-teman bahkan masyarakat Republik Indonesia, siapa yang sudah membayar pajak di negeri ini, di mana pajak juga dipakai untuk APBN dan APBD, yang dari APBN APBD itu juga menyumbangkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Kita tidak boleh menutup mata dengan kasus ini, ya. Tapi sekali lagi kita tidak mau mengulik soal keabsahan atau gelar atau apapun yang dimiliki oleh Roy Suryo, apalagi sudah diakui oleh UNJ. Yang menjadi titik pertanyaan besar di sini adalah kenapa orang yang seharusnya DO tapi tidak di-DO-kan oleh UNJ. Nah, ini nampaknya UNJ bermasalah. Sekali lagi, Mas, kalau Anda memahaminya secara filosofis dan secara substansial, memang sebenarnya bukan di Anda problemnya, tapi problemnya adalah di teman-teman UNJ itu sendiri. Meski demikian, ya sebagai otokritik juga, Mas Roy, bukankah saya nggak tahu ya, apakah Anda tidak tahu ada peraturan akademik, ya, bukan peraturan pencabutan gelar, tapi peraturan akademik yang berkaitan dengan status mahasiswa. Kalau kita melakukan tindak pidana, dan tindak pidana itu bukan tindak pidana luar biasa, tapi tindak pidana apa saja, selama sudah punya kekuatan hukum yang tetap, maka mahasiswa itu gugur. Saya tidak tahu apakah Anda tahu aturan itu, atau Anda mungkin tidak tahu. Katakanlah mungkin Anda tidak tahu, tapi kenapa kemudian UNJ menutup mata? Dan Baik, saya ada di Universitas Jakarta atau UNJ. Saya baru saja keluar dari ruang Plaza Sarjana. Saya bertanya tentang status ijazah S3-nya Roy Suryo. Sesuai janji saya bahwa saya akan datangi UNJ untuk menanyakan secara langsung soal ijazah S3-nya, ya. Namun saya tadi berdiskusi langsung dengan administrasi atau yang menerima tamu atau yang petugas informasi di depannya di Fakultas Plaza Sarjananya. Nah, ini nih, di belakang sana. Ini jadi jalan di sana lagi, ya. Nah, terus saya sudah bertanya, Roy Suryo sebenarnya alumni UNJ S3-nya atau bagaimana? Tolong jelaskan ke saya. Mereka menjelaskan begini. Roy Suryo kuliah di UNJ YES 2016, ya. Terus saya tanya lagi, kapan dia wisuda? Mereka beralasan, entah alasannya tidak masuk dalam logika berpikir. Mereka mengatakan, dari pihak UNJ mengatakan bahwa ia baru saja ambil ijazah, baru keluar, baru saya masuk. Ambil ijazahnya katanya. Kenapa lama sekali? Karena katanya ada 1 dan 2 administrasi yang belum dilengkapi hingga sampai hari ini. Ya, sampai hari ini tanggal berapa? Tanggal 15 Juli 2026, ya. Terus saya tanya, Roy Suryo kan lama banget kuliahnya. Emangnya ada aturan dari kampus, aturan dari kementerian soal orang bisa kuliah 7 tahun? Sementara kuliahnya ini sebenarnya batas 7 tahun. Emang dia kuliah ini benaran wisuda 2023 atau selesai 2024? Ini juga perlu kita pertanyakan. Nah, saya tanya, mereka mengatakan bahwa tadi baru ambil ijazah, baru masukin berkas, katanya berkas apa, tidak jelas, tidak disampaikan secara detail. Saya mau tanya begini, tahun 2022 akhir tuh, Roy Suryo ditetapkan, 2022 ya, ditetapkan sebagai terpidana kasus, ya. Apakah ada aturan yang mengatakan bahwa seseorang dinyatakan sebagai terpidana dikeluarkan dari universitas, atau tidak ada aturan sama sekali? Oleh karena itu saya menantang rektor UNJ untuk mengklarifikasinya. Selanjutnya saya juga menantang Kementerian Dikbud, Pendidikan dan Dikbud, ya, Pendidikan, agar segera klarifikasi. Emang ada orang yang terpidana bisa diluluskan menjadi seorang mahasiswa atau alumni S3? Apalagi ini UNJ, ini kampus negeri loh. Emang ada aturannya? Ini kampus negeri. UNJ kampus negeri, sekali lagi, UNJ itu kampus negeri. Emang ada aturan yang mengatakan bahwa orang yang sudah dinyatakan terpidana atau terdakwa yang sudah menjalani kurungannya bisa lulus S3? Saya bertanya, mereka mengatakan bahwa dia lulus itu 2023. Itu perlu kita pertanyakan. Jadi saya menantang rektor UNJ segera mengklarifikasi status Roy Suryo, apalagi dia pernah menjadi tersangka dan terdakwa, dan juga terdakwa atau terpidana. Sudah diberikan vonis hukuman dari penuntutannya, dari JPU atau hakim, semuanya sudah selesai. Kok bisa ya kampus negeri sekelas UNJ meloloskan orang S3 menjadi alumninya? Katanya di tahun 2023, saya sudah lihat di prediktif, dia masuk 2016, keluarnya antara 2023 dan 2024. Batas kuliah itu memang 7 tahun. Apakah dia benar lulus itu di tahun 2023 atau 2024? Ini perlu kita cari tahu, perlu kita minta rektor UNJ ini klarifikasi. Rektor jangan sembunyi badan. Termasuk Kemendikbud, tolong paparkan ke kami, ada tidak aturan yang mengizinkan bahwa seseorang sudah dinyatakan terpidana bisa lolos
S3, bisa wisuda dari S3, tamat dari S3 menjadi alumni S3 Universitas Negeri seluruhnya. Saya tunggu jawaban daripada Rektor UNJ, saya tunggu jawaban daripada Kementerian Pendidikan, ya. Jangan ada duduk-duduk saja, tolong. Jangan masyarakat yang lain ketika terpidana dikeluarkan dari kampus, sementara Roy Suryo diistimewakan. Emangnya Roy Suryo ini terlalu hebat apa sehingga diistimewakan? Jadi oleh karena itu saya menantang agar rektor dan termasuk dari pendidikan, Menteri Pendidikan segera klarifikasi. Saya tunggu, ya. Saya bermasuk tanya tentang status S3 Roy Suryo. Semangat, Fit Alorboy. Nah, kita sudah melihat videonya, baik pernyataan Roy Suryo, kemudian Bang Bill dan Alorboy. Nah, karena Roy Suryo beranggapan dia difitnah habis-habisan oleh, ya nggak menyebut nama sih, ya dari Termul lah katanya. Apakah dia akan melaporkan Bang Bill ke kepolisian, dan apakah Bang Bill dan Alorboy akan melakukan sebuah tindakan atau mempermasalahkan UNJ yang dianggap tidak benar? Ikuti terus video Quest Wise. Wassalam.